Diawali dengan memperlihatkan seorang pria lugu tengah berjalan bersama majikannya, kita bisa melihat tatapan matanya sangat polos dan nampak tidak ada apa-apa di sana. Namun ketika kalung anjingnya dibuka oleh sang majikan, pria tersebut langsung menghajar orang-orang di sana dengan sangat membabi buta. Pria ini bernama Denny, yang merupakan seorang tukang pukul dari seorang rentenir. Saat kalungnya kembali dipasang, seketika Denny kembali menjadi pria lugu dengan tatapan polos dan cenderung nampak seperti orang yang memiliki keterbelakangan mental. Saat pulang ke rumah, Denny pun diperlakukan layaknya seekor anjing, di mana Denny disuruh masuk ke dalam kandangnya dan memakan makanan anjing. Selesai makan, Denny pun memukul samsak miliknya yang sudah sangat usam. Hingga saat Denny memukulnya terlalu keras, samsak tersebut pun robek. Satu-satunya benda yang berharga yang dimiliki Denny ialah sebuah boneka dan buku gambar anak-anak yang selalu dilihatnya sebelum tidur. Dan Denny memiliki ketertarikan kuat terhadap sebuah piano yang mana itu akan berhubungan dengan masa lalunya yang akan terungkap nanti. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika si bos sedang berpesta dengan seorang wanita PSK, Denny pun memperhatikannya dari bawah hingga membuat si wanita tersebut ketakutan. Hari-hari pun Denny lalui seperti itu setiap harinya, hingga beberapa orang yang sudah mengetahui reputasi Denny memilih untuk mundur dan tidak melawan sama sekali. Sampai di sebuah tempat lelang perhiasan, di sana terlihat ada sang pemilik tempat, di mana dia sudah mengetahui tentang bagaimana cara kerja si bos dan Denny. Yaitu ketika kalungnya tidak dibuka, maka Denny tidak akan bereaksi. Di situ si bos juga mengatakan bahwa untuk menciptakan binatang buas, maka didiklah seseorang dari kecil dan perlakukanlah orang itu layaknya seekor binatang. Dan itulah yang membuat Denny bisa sampai sekarang ini. Hingga saat si pemilik menahan semua orang, Denny pun hanya bisa menyaksikan bosnya dan anak buah teriak tanpa bereaksi apapun. Sementara itu, sang pemilik tempat lelang pergi ke ruangan lain untuk menemui para tamu yang ada. Saat si bos dan anak buah selesai disiksa, akhirnya dia mendapatkan kesempatan untuk membuka kalungnya. Seketika, semua orang pun dihajar sampai masuk ke ruang para tamu. Yang menarik adalah, salah satu tamu yang merupakan pemilik tempat bertarung ilegal pun memperhatikan Denny dan melihat potensi pada dirinya. What are you looking at? Just enjoying the show. Saat sampai ke rumah, si bos pun memarahi Denny karena dia sama sekali tidak menolong karena seekor anjing pun akan menolong majikannya saat berada dalam bahaya. Tak ingin membuang waktu, si bos pun pergi menagih ke tempat yang lain, di mana tempat tersebut adalah toko barang-barang antik. Tak ingin melakukan kesalahan yang sama seperti tadi, si bos pun meminta Denny untuk menunggu di luar. Dan si bos menjelaskan bahwa ketika lampunya menyala, Denny harus segera masuk ke dalam karena itu adalah tanda sebuah bahaya. Dan di saat si bos terus menjelaskan, perhatian Denny justru teralihkan ke sebuah piano tua yang berada di sana. Lights, door. Lights, door. Merasa Denny sudah mengerti, si bos pun langsung masuk ke dalam untuk menagih. Tiap detik berlalu, Denny pun mencuri-curi pandang dengan melihat piano tersebut. Hingga perlahan ia bergeser dan mencoba menekan piano tersebut. Tiba-tiba, Denny dikagetkan dengan seorang pria yang muncul di sana. Di mana itu adalah seorang tukang servis piano yang sudah tua. Dia bernama Sam. Karena tidak bisa melihat, Sam pun terus berbicara seolah Denny adalah orang biasa pada umumnya. Hingga saat Sam meminta bantuan, Denny pun akhirnya berkata, "Yes." You are, aren't you? Yes. Come on.
Sam yang seumur hidupnya tidak tahu warna kuning itu pun meminta Danny untuk menekan beberapa nada, sambil dia memperbaiki kerusakannya. Setelah selesai, Sam pun memainkan piano dengan sangat indah dan membuat Danny berasa hidup kembali sama seperti di masa lalu. Ketika terdengar suara tit tit tit, Danny pun segera sadar dan secepatnya lari ke dalam, namun dia terlambat karena si bos dan anak buahnya sudah babak belur di hadapan. Walaupun si bos geram dan sangat marah kepada Danny, si bos tidak bisa berbuat banyak karena Danny adalah aset berharga baginya. Tak lama datanglah pria pemilik tempat fight klub ilegal yang bernama Akung untuk menawarkan kerjasama. Awalnya si bos menolaknya karena itu hanyalah permainan anak-anak. Tapi saat mendengarkan bayarannya cukup tinggi, si bos pun menyetujuinya. Lucrative. Very lucrative. Sampai di sana Akung pun menjelaskan bahwa hanya ada satu aturan di tempat fight club miliknya, dan itu adalah bertarung sampai mati. Dan jika tidak mati maka ia tidak akan mendapat bayaran. So glad you could make it. Dan orang yang memiliki tubuh besar dan seram ini adalah juara bertahan di tempat fight club ilegal miliknya. Tak ingin membuang waktu, si bos pun langsung melepaskan kalungnya dan menyuruh Danny untuk bertarung. Dan yang mengejutkan adalah sang juara bertahan yang sudah membunuh puluhan petarung pun harus mati dengan 3 pukulan biasa yang dilayangkan oleh Danny. Dengan banyak uang yang didapat, si bos pun terlihat sangat senang dan menawarkan Danny sesuatu yang diinginkannya. Dan yang Danny inginkan adalah sebuah piano. Sontak hal tersebut membuat si bos tertawa. Namun Danny terus berbicara, piano, piano, piano. Tiba-tiba, sebuah truk menabrak mobil mereka hingga terseret beberapa meter dari jalan raya. Tak lama muncullah 3 orang bersenjata yang langsung menembaki mobil si bos. Itu adalah perbuatan si pemilik tempat lelang yang masih memiliki dendam kepada si bos. Dikira sudah tewas, mereka pun pergi. Dan ternyata Danny masih hidup, hanya terkena peluru di bagian lengannya. Dikira si bos sudah tewas, Danny pun pergi dari sana, menuju ke tempat barang-barang unik yang tadi. Dan masih ada Sam di sana. Akibat peluru tadi, Danny pun kehilangan banyak darah, kemudian pingsan. Saat sadar, Danny sudah berada di atas kasur. Ternyata itu adalah rumah Sam, dan dengan baju yang sudah diganti. Ketika Sam masuk dengan membawa makanan, Danny langsung sembunyi di bawah tempat tidur. My name is Sam, remember? Tak lama datanglah anak tiri Sam yang bernama Victoria, dan saat melihatnya ia langsung menutup pintu. Hi. Does he like to read? Does he like to write? Does he like to draw? He likes music. Cool. Mengetahui Danny suka musik, Victoria pun langsung masuk ke kamar dan memberinya sebuah piano kecil. My name's Victoria. Hingga saat mereka akan makan malam, Danny pun akhirnya keluar dan memutuskan untuk beradaptasi dengan rumah barunya. My name is Danny. Esok pagi saat Sam akan melepas kalungnya yang ada di leher Danny, dia langsung bereaksi untuk tidak membukanya. You better try to take it off. That same reaction. Selanjutnya, Danny diajak untuk mengikuti aktivitas Sam, di mana mereka mengantar Victoria ke sekolah, kemudian pergi ke swalayan untuk belanja bahan makanan di sana. Tiba di rumah, Danny pun melihat beberapa foto yang ada di kulkas. Itu adalah foto Sam dan Victoria. Ternyata Victoria adalah anak tiri dari temannya sendiri, di mana saat orang tua Victoria meninggal, Sam diberi amanah untuk merawatnya. Dan saat Danny bertanya di mana orang tuanya, Danny pun mengatakan bahwa dia tidak ingat di mana mereka. I don't remember then. Hari-hari setelah itu pun menjadi sangat hangat, di mana Danny seperti dilahirkan kembali dan memiliki keluarga baru yang sangat baik kepadanya, di mana hal itu merupakan hal yang tidak pernah Danny rasakan sebelumnya. Belongs there. Dan yang menarik, suatu hari saat mereka sedang belanja, tiba-tiba beberapa orang berkelahi di sana. Sam yang khawatir dengan keadaan Danny terus berteriak memanggili namanya. Dan ternyata Danny sama sekali tidak memperdulikan hal itu. Danny! Sam pun bertanya kepada Danny,
Kenapa dia tidak panik dan tidak bereaksi saat ada orang berkelahi di sekitarnya? Danny pun menjawab, mereka tidak berkelahi dengannya, jadi dia merasa bahwa tidak perlu untuk memperdulikannya. Mendengar hal itu, Sam pun memakluminya. Mungkin itu adalah bagian dari masa lalu dan pribadinya sehingga tidak terlalu memikirkan akan hal itu. Hingga suatu malam saat kedekatan mereka terjalin semakin erat, Victoria pun memutuskan untuk membuka kalung di leher Danny. Awalnya Danny ketakutan dan teringat dengan masa lalunya. Namun ketika sudah dilepas, dia akhirnya menjadi seorang yang baru dan bukan Danny the Dog lagi. Esoknya, Danny diajak oleh Sam untuk pergi bekerja bersama Sam, di mana mereka berdua menjadi partner yang cukup baik dan Danny mendapat bagian dari hasil kerjanya. Danny bertanya, untuk apa uang ini? Sam pun menjawab, terserah kau Danny, itu uangmu, kau bebas mau beli apa saja yang kau inginkan. Tak lama kemudian, Danny pun pergi ke sebuah toko dan membeli beberapa topi yang unyu-unyu untuk diberikan ke Victoria dan Sam. Hingga saat dia pulang, tiba-tiba dia tak sengaja bertemu dengan salah satu anak buah dari si bos. Dia pun mengatakan bahwa ternyata si bos masih hidup dan sedang mencari Danny kemana-mana. Danny pun mengatakan bahwa dia tidak akan kembali karena sudah memiliki keluarga yang baru. Namun dia mengancam akan mendatangi keluarga barunya jika Danny tidak kembali. Whoa, whoa, whoa! You got a new family as well? Do you like that? Wouldn't be too hard to find. What with you shopping here and all. Tiba di rumah, si bos pun terlihat sangat senang dengan kembalinya Danny dan ingin agar Danny kembali bersamanya. Tapi sebelum itu, Danny pun mempunyai satu pertanyaan, yaitu di mana ibunya. Did you know my mom? I found you in the street. That was our first collaboration. Don't dwell on the past. Look to the future. Pada akhirnya, Danny kembali menjadi binatang buas, di mana si bos mengajak Danny kembali bertarung di Fight Club waktu itu. Saat pertarungan akan dimulai, Danny terus mengatakan bahwa dia tidak ingin menyakiti orang lain lagi. Gentlemen, to the death. I don't want to hurt people anymore. Excuse me? Not anymore. Anything wrong, gentlemen? Kesal akan hal itu, si bos pun mendorong Danny ke dalam arena hingga dia terpaksa harus bertarung dengan petarung di sana. Danny pun hanya bisa menghindar dan bertahan dari lawannya, karena dia benar-benar sudah tidak ingin menyakiti orang lain lagi. What's going on? Melihat hal itu, si bos pun melemparkan sebuah senjata agar Danny bisa melawan, namun dia tetap bertahan. Tak ingin permainan terus monoton, si pemilik Fight Club itu pun memutuskan untuk menurunkan 3 orang petarungnya, sehingga sekarang Danny harus melawan 4 petarung sendirian. Dari situ Danny semakin dihajar habis-habisan sehingga dia terlempar dan hampir tak sadarkan diri. Menyadari situasi ini, akhirnya Danny memutuskan untuk melawan. Agar pertarungan lebih seru, mereka pun melempar berbagai senjata, namun hal itu tidak membuat Danny kalah. Hingga mereka semua berhasil dikalahkan dengan cara dibuat cedera. Dan kita masih ingat dengan peraturannya bahwa jika tidak ada yang mati maka si bos tidak akan mendapatkan bayaran. Sehingga si bos nekat membunuhnya sendiri dengan pistolnya. Akibat kejadian itu, Danny pun dihajar habis-habisan dan dilempar ke dalam kandangnya. Di sisi lain, Victoria menanyakan di mana Danny sekarang, dan karena dia mengira bahwa Danny bahagia bersama mereka. Sam pun menjawab bahwa terkadang bahagia saja tidak cukup, dan mungkin Danny ingin mencari siapa jati dirinya yang sebenarnya.
Sementara itu, Danny sedang melihat buku miliknya lagi, di mana dia menemukan sebuah foto ibunya di sana. Hingga saat si bos sedang melakukan hubungan seks dengan seorang PSK, tiba-tiba Danny muncul di sana dan langsung memaksa si bos untuk mengatakan yang sebenarnya. Karena si bos takut, si bos pun menunjukkan foto-foto ibunya dan mengatakan bahwa ibunya seorang pelacur dan telah dibunuh oleh temannya di masa lalu. Dan si bos memutuskan untuk merawatnya. I'm sorry I lied to you, Danny. Saat akan pergi bekerja seperti biasa, si bos pun mengatakan bahwa sebuah keluarga harus dipertahankan apapun yang terjadi. Mendengar hal itu, Danny pun sadar bahwa dia sudah memiliki keluarga sendiri, yaitu Sam dan Victoria. Dan keluarga harus dipertahankan apapun yang terjadi. Untuk itu, Danny langsung berontak hingga mobil oleng dan mengalami kecelakaan. Dengan cepat, Danny kembali ke rumah Sam di mana mereka sudah menunggunya di sana. Dengan foto yang dibawa Danny, Victoria pun mencari clue tentang ibunya Danny, yang ternyata adalah seorang pemain piano. Dan ada beberapa foto Muri di sana dengan jendela yang sangat besar. Hingga Sam menyimpulkan bahwa mungkin saja ibu Danny adalah seorang guru piano di sebuah akademik. Untuk itu pun mereka pergi ke sana dan mencari arsip tentang seorang wanita Asia yang pernah mengajar di sana. Setelah semua terungkap, akhirnya Danny bisa hidup dengan tenang dan menjalani hidupnya yang baru bersama Sam dan Victoria. Dan saat Victoria memainkan not dari kertas milik ibunya, seketika Danny teringat masa lalu bahwa si boslah yang telah membunuh dan memperkosa ibunya. Di mana Danny disuruh bersembunyi di dalam lemari dan menyaksikan langsung kematian sang ibu. Dan yang terjadi kemudian si bos merawatnya dan menjadikan Danny sebagai anjing peliharaannya. Setelah semua terungkap, Danny pun langsung mengajak mereka berkemas untuk pergi dari sana. Karena bisa dipastikan mereka sudah tidak aman lagi berada di sana. Namun mereka terlambat karena si bos membawa beberapa pasukan dan seorang ahli bela diri yang sudah menunggunya di mobil. Menyadari hal itu, Danny pun menyuruh Sam dan Victoria bersembunyi di dalam lemari. Danny sendiri langsung menghampiri mereka dan pertarungan pun tak terelakkan. Dan walaupun beberapa orang menggunakan senjata, Danny tetap saja menang dan berhasil menjatuhkan salah satu pasukan si bos tepat di samping mobilnya. Menyadari bahwa Danny tidak mudah untuk ditangkap, si bos pun langsung menurunkan sang ahli bela diri untuk menangkapnya. Sementara itu, Danny terlihat sedang dikejar di atas gedung. Hingga saat tidak ada jalan lain, Danny pun memutuskan untuk masuk ke dalam gedung tersebut. Tak diduga, tiba-tiba muncullah sang ahli bela diri yang langsung mendebasnya. Namun beruntung goloknya itu hanya mengenai bagian rambut Danny. Dari sini terjadilah pertarungan sengit hingga akhirnya Danny berhasil terlempar keluar dan menyangsang di sebuah kabel. Kemudian masuk ke apartemen seorang wanita yang sedang mandi. Tak mudah menyerah, si ahli bela diri pun langsung menyerangnya dan terjadilah pertarungan di tempat yang sempit, yang membuat temboknya rusak akibat pukulan dari mereka berdua. Ternyata si ahli bela diri tidak sejago yang dibayangkan, hingga dia jatuh tepat di atas mobil si bos. Melihat hal itu, si bos langsung turun tangan, dan terlihat anak buahnya berhasil menjebak Danny di sebuah ruangan. Saat Danny memutuskan untuk pergi melalui celah atap, si bos pun menyadari itu, dan menyuruh anak buahnya untuk menunggu di sana. Hingga sampailah di apartemen milik Sam. Di situ si bos pun merayu dan membujuk Danny untuk kembali. Saat si bos akan memasang kalungnya kembali, Danny pun menahannya, dan langsung menghajar si bos. Hingga saat Danny akan membunuhnya, Sam pun melarangnya. Alasannya karena jika Danny membunuhnya maka dia akan dipenjara. Namun saat si bos terus nyocos untuk memancing kemarahan Danny, Sam pun langsung memukulnya dengan pot bunga agar dia diam. Saat semua selesai, akhirnya Danny hidup bahagia bersama Sam dan Victoria. Film pun selesai.